Opi. Baik ya, kita mulai Ya, saja. Pak. Kan kelompok 8 untuk menyampaikan presentasinya. Saya Ya, izin silakan share ya, screen sudah ya, bisa. Pak. Ya, sudah bisa. Ya, silakan. Ya, kasih Pak. Abdul Aziz sudah ada nih. Udah, iya. Ini udah saya share screen. Udah kelihatan ya? Opi. Hadir ya? Bisa di-share screen, silakan. Sudah Pak, sudah saya share screen. Udah. Silakan Aziz, MC. Mana perasaan belum masuk deh. Belum. Ya, sudah. Opi, ganti kalau itu Aziz. Aziz katanya mati lampu. Opi bisa ganti MC. Iya, ya boleh. Iya, dia lagi kendala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman semua dan tentunya dosen kita tercinta, Bapak Asmeldi. Pagi hari ini insya Allah kami dari kelompok 8 ingin berbagi sedikit ilmu tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari 3 orang, yaitu Anissa Arum Pratiwi dan Muhammad Abdul Aziz, dan yang kebetulan tiba-tiba tadi katanya mati lampu, dan yang ketiga Opi Ramdhani, saya sendiri. Boleh next Mbak Nisa. Ya, untuk pertama sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu sebetulnya pengertian dan konsep desentralisasi ini seperti apa. Ya, next Mbak Nisa. Ya, di situ tertulis bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, dengan adanya desentralisasi ini, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan di Indonesia, desentralisasi ini akhir-akhir ini sering banget nih dikaitkan dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Karena adanya desentralisasi, dia menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia gitu. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa desentralisasi berhubungan dalam otonomi daerah. Karenanya otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut benar-benar dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan perimbangan nasionalnya. Kemudian next Mbak Nisa. Dan untuk elemen utama dari desentralisasi ini, dia terbagi menjadi 3 poin. Apa sih elemen utamanya? Ternyata elemen utamanya ini terdiri dari 3 undang-undang, yang kemudian ketiga-tiganya ini pernah mengalami perubahan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 juga, dan yang ketiga
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, coba kita bedah satu-satu nih dari nomor 1. Yang kemudian si nomor 22 ini, si Undang-Undang Nomor 22 ini, dia pernah mengalami perubahan menjadi nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi. Kemudian yang kedua, dia juga mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan dasar hukum bagi desentralisasi fiskal dengan menetapkan aturan baru tentang pembagian sumber-sumber pendapatan dan transfer antar pemerintah. Dan yang ketiga, tentang pemerintahan daerah yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun daerah. Nah, sebetulnya teman-teman, desentralisasi ini merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Nah, dengan desentralisasi ini diharapkan dapat diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, dan hal-hal lain yang mengenai tugas-tugas di daerah gitu intinya. Boleh next Mbak Nisa. Nah, secara umum konsep desentralisasi ini terdiri atas 4. Yang pertama ada desentralisasi politik, kedua desentralisasi administratif, yang ketiga ada desentralisasi fiskal, dan yang keempat ada desentralisasi ekonomi. Nah, untuk pembedahannya kita kasih 2 contoh dari 4 yang tertulis ya. Boleh next Mbak Anissa. Kemudian ada desentralisasi administratif, yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Nah, si pelimpahan tanggung jawab ini menyangkut perencanaan pendanaan dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pusat ke daerah gitu. Nah, si desentralisasi administratif ini juga bisa dikelompokkan menjadi 3 bentukan. Yang pertama ada dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan pemerintah pusat di daerahnya. Yang kedua ada devolusi, yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak pemerintah daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam hal tertentu di mana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu nih melaksanakan tugasnya, maka pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya pun pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal. Dia diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publiknya. Kemudian yang ketiga ada pendelegasian, yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Nah, pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang ini mempunyai keleluasaan dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, ya, walaupun memang wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang gitu. Lanjut Mbak Anissa ke desentralisasi fiskal ya. Nah, si desentralisasi fiskal ini merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Terus apabila pemerintahan, sebentar. Nah, apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dengan efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan, penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai juga gitu. Dan biasanya dia berasal dari pendapatan asli daerah, atau kalau biasanya dia tuh disingkatnya menjadi PAD,
atau PAT, termasuk surcharge of tax bagi hasil pajak dan bukan pajak, kemudian ada pinjaman maupun subsidi dan non-subsidi juga. Kemudian ada pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan berpedoman dengan hal-hal ada dua hal ini gitu. Yang pertama adanya pemerintah pusat yang capable dalam melakukan pengawasan dan enforcement, dan yang kedua terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. Nah, kemudian di subjudul berikutnya Mbak Anissa tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, untuk hal inti ini akan dibawakan oleh Mbak Anissa. Saya serahkan ke Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih Mbak Opi. Bapak Aziz katanya belum di ACC. Tiara juga, Pak. Ya, oke. Dah semuanya. Ya, makasih Bapak. Oke, baik teman-teman, kita langsung lanjut ke sub berikutnya, yaitu hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan amanat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan tersendiri dalam konteks negara terlebih dahulu sebelum pembentukan pemerintah daerah. Masing-masing provinsi tersebut atau kabupaten dan kotanya juga dengan demikian urusan pemerintahan mereka akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah yang tadi sudah dibagi. Masing-masing pemerintah mempunyai urusan tersendiri, namun tanggung jawab akhir ada tetap di tangan pemerintah pusat, atau secara yang akan berpusat pada di intinya. Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, mereka berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonom dan tugas pembatuan. Urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintah bukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan asas dari pembatuan tersebut. Bagaimana dikemukakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 di tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah, pelayanan masyarakat, bahwa rangkaian penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakikatnya mengemban 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi antara lain meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilisasi yaitu meliputi antara lain pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter. Selanjutnya, sedang Pemda pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat mereka. Namun pada pelaksanaannya juga perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda pada masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi tersebut dapat sangat sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar keseimbangan keuangan dan pemerintah pusat daerah secara jelas dan tegas. Sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka pemerimbangan keuangan tersebut dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentralisasi, serta tugas pembatuan.
Khusus sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan sentralisasi adalah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain seperti penerimaan yang sah. Ya, penerimaan yang sah yang lain ya. Tuh, PAD atau pendapatan asli daerah itu adalah suatu sumber keuangan dalam hal wilayah daerah yang bersangkutan, yaitu terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Seperti pendapatan yang sah seperti yang lain ya. Selanjutnya, dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari 3 hal. Yang pertama, bagian daerah dari penerimaan PBB, PBHTB, dan penerimaan dari SDA, disingkat saja sebagai bagi hasil pusat daerah. Yang kedua, dana alokasi umum, dan yang ketiga, dana alokasi khusus. Bagi hasil pusat daerah terdiri dari bagian daerah yang dapat secara langsung dialokasikan sebagai bagian pendapatan daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan PBB ya 90%, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB 80%, hasil perimbangan minyak bumi 15%, hasil pertambangan gas alam 30%, hasil perikanan 80%, dan dana reboisasi 40%. Bagi hasil pusat daerah tadi merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya tergantung pada potensi daerah penghasil. Setiap daerah memang berbeda. Di samping itu, dana alokasi umum DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat pada daerahnya, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Selanjutnya pada ada hal dana alokasi umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan dapat dikemukakan bahwa menurut hasil studi sementara Bappenas dikutip dari Kompas tanggal 2 Maret tahun 2000, penerimaan provinsi secara total akan meningkat sebesar 17%. Berdasarkan penerimaan yang bersumber dari bagian hasil daerah, maka 4 provinsi berdasarkan kenaikan total penerimaan yang cukup tinggi, yaitu Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Barat. Sedangkan Papua tidaklah ada meningkat begitu berarti seperti yang diduga semula. Bahkan mungkin tetap ada satu atau hal yang menurun. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah itu dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan demikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran dan yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Selanjutnya dalam hal penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat itu berdasarkan kepada daerah kita berikan kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi, tax assessment, dan pemberian bagi hasil penerimaan. Selain itu, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Pinjaman itu berupa pinjaman jangka pendek atau jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan penyediaan sarana prasarana. Sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal ada dua ya sini. Pendapatan asli daerah. Salah satu wujud dan pelaksanaan desentralisasi fiskal ada pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan ini untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Selanjutnya, pembiayaan daerah yang kedua, yaitu dana perimbangan bagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaannya atau pelaksanaan fungsi dari daerah tadi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak maupun bukan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Pada bagi hasil penerimaan itu dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak maupun itu ya bukan pajak. Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah, juga bagi hasil sumber daya alam dari sektor kehutanan, perimbangan umum, minyak bumi, dan gas alam juga dengan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada daerah dengan persentase tertentu diatur yang tadi ya Undang-Undang Nomor 25 PP Nomor 114 Tahun 2000 tentang dana perimbangan sebagaimana telah diubah dari PP Nomor 84 Tahun 2001. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang PPH yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, mulai tahun ajaran 2001 daerah memperoleh bagi hasil dan pajak penghasilan orang pribadi, yaitu PPH 21 serta PPH 25 atau 29 orang pribadi. Sementara itu dengan berkembangnya keinginan beberapa daerah untuk mendapatkan bagi hasil dan penerimaan ya di luar dari yang sudah dihasilkan atau yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, sebenarnya terdapat opsi atau alternatif lain yang lebih baik dia dari sudut akuntabilitas daerah. Opsi tersebut adalah PGG backing atau option atau penetapan tambahan atas pajak daerah. Oke. Dana alokasi khusus. Ya, dana alokasi khusus yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu pembiayaan khusus. Ini ada dua hal dari dana alokasi khusus. Yang pertama, pada hakikatnya pengertian dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yaitu dialokasikan pada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khususnya. Dikhususkan. Pengalokasian DAK atau dana alokasi khusus ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang dimaksud dengan kebutuhan khusus yaitu dua hal. Hal yang pertama,
Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum. Dan pengertian kebutuhan itu tidak sama dengan kebutuhan daerah lain. Kita misalkan atau kita contohkan kebutuhan di kawasan transmigrasi. Kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, atau saluran irigasi primer, atau juga saluran drainase primer. Yang hal kedua atau jenis kedua, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Setelah dana alokasi khusus, kita akan bahas tentang pinjaman daerah. Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarananya, untuk menghasilkan atau di sini pengeluaran modal, daerah juga dapat melakukan pinjaman, baik dia dalam negeri atau dia pinjaman dari luar. Kalau dalam negeri itu bisa dari pusat atau lembaga keuangan dalam negeri, kalau dari luar itu ya negeri yang dengan persetujuan pusat, ya luar negeri lah ya. Sumber pinjamannya dari luar negeri dari pemerintah pusat atau dengan penerbitan obligasi dan persetujuan pemerintah pusat untuk luar negeri lainnya. Pinjaman jangka panjang. Nah, kita akan bahas pinjaman jangka panjang untuk membiayai pemenuhan pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan dan menghasilkan penerimaan untuk pembiayaan pinjaman tersebut dan memberikan manfaat dari pelayanan umum. Pinjaman jangka pendek yaitu dapat dilakukan dengan rangka pengelolaan kas daerah. Hubungan antara keuangan negara daerah diuraikan sebagai berikut. Ini hubungan itu akan dibahas oleh Aziz. Ya. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Anissa untuk penjelasannya. Sangat baik sekali ya. Ya, selanjutnya untuk subbab selanjutnya kita akan kepada Bang Aziz, silakan. Ya, tes. Suaranya jelas? Alhamdulillah jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf baru hadir ya, karena memang tadi ada sedikit kendala. Mungkin subbab selanjutnya. Melanjutkan apa yang telah dibahas oleh Mbak Arum, Anissa Arum. Mungkin subbab selanjutnya adalah penguraian hubungan keuangan negara dan daerah. Baik teman-teman, hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama merupakan Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintah. Dan yang kedua, Presiden kemudian menyerahkan kekuasaan tersebut kepada kepala daerah, gubernur, bupati, ataupun wali kota, selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan yang terpisah. Dan yang ketiga, hubungan antara pusat dan daerah menyangkut hubungan pengelolaan, pendapatan atau revenue, dan penggunaan daerah dalam rangka pusat revenue dan penggunaan expenditure, baik untuk kepentingan pengeluaran rutin ataupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsibel, dan akuntabel. Dan berikutnya adalah konsep hubungan antara pusat dan daerah adalah hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan. Dan kemudian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat ditinjau dari 3 aspek nih teman-teman. Yang pertama adalah dalam tinjauan yuridis. Pengelolaan keuangan negara di Indonesia didasarkan pada UU nomor 17 tahun 2003 dan dalam undang-undang secara tegas. Telah disebutkan bahwa salah satu ruang lingkup keuangan negara adalah keuangan daerah sebagai pelaksanaan dari hal
ini maka ditetapkan PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara yuridis dapat dikatakan bahwa hubungan pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada PP nomor 58 tahun 2005 sebagai pelaksanaan dari UU nomor 17 tahun 2003. Dan yang kedua, secara tinjauan sistem pemerintah, Presiden merupakan kepala pemerintah sekaligus merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dengan diterbitkannya UU nomor 23 tahun 2014, maka Presiden mendelegasikan kekuasaannya kepada kepala daerah selaku kepala pemerintahan. Dan yang terakhir, daerah dalam tinjauan bentuk negara. Indonesia adalah negara kesatuan yang seperti kita ketahui, ini adalah ketegasan konstitusi yang tidak bisa ditawar. Dalam konsepsi negara kesatuan, tidak ada pemisahan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah tidak berarti pemerintah pusat tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah. Salah satu pengawasan yang dilakukan adalah pengelolaan keuangan daerah atau otonomi daerah yang dilaksanakan seluas-luasnya tetap dalam kerangka negara kesatuan sehingga dalam hubungan pusat dan daerah dalam konsep ini adalah suatu hubungan pengawasan. Baik teman-teman, gambar yang teman-teman lihat ini adalah mungkin contoh atau pengaplikasian ya dari apa yang tadi saya bahas, alurnya mungkin. Baik, next Kak. Baik teman-teman, selanjutnya ini ada ruang lingkup ya. Ruang lingkup keuangan daerah. Baik. Teman-teman, jika berbicara nih tentang keuangan daerah, kita juga pasti akan berbicara mengenai ruang lingkupnya. Dan berikut ruang lingkup keuangan daerah. Yang pertama, hak daerah untuk memungut pajak daerah serta distribusi daerah. Dan yang kedua adalah kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Dan yang keempat, kekayaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri atau pihak lain. Kekayaan daerah bisa berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang kelima adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Dan ini pengelolaan keuangan daerah dan tahapannya ya teman-teman. Pengelolaan keuangan daerah dan tahapannya terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam tahap-tahapan tersebut, peran parlemen dan legislatif sangat diperlukan sebagai wakil rakyat. Dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya izin rakyat untuk menggunakannya, diawasi saat pelaksanaannya, dan serta dimintai pertanggungjawabannya saat anggaran telah selesai digunakan. Jadi, di dalam pengelolaan keuangan daerah, peran lembaga legislatif DPRD dalam hal ini adalah sebagai representasi rakyat untuk memastikan bahwa uang rakyat dikelola untuk kepentingan rakyat. Sementara itu prinsip pengelolaan ada di tangan pihak eksekutif atau dalam hal ini Pemda. Dengan demikian pelaku pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai penjabat pada lingkungan Pemda. Dan mungkin ini adalah bagian dari perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Dan next Kak. Dan ini adalah struktur APBD, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Mungkin bisa teman-teman pahami dan lihat agar mungkin ini sebagai bayangan bagi teman-teman ya. Agar tidak abu-abu banget gitu lah. Mungkin itu Kak Anisarum dan Kak Opi. Itu aja mungkin dari saya ya.
Sekali lagi mohon maaf karena mungkin ada sedikit kendala dan penyampaiannya masih kurang maksimal. Terima kasih dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bang Aziz, Mbak Nisa. Alhamdulillah sudah selesai semua apa yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya boleh dibuka sesi pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan boleh. Gimana teman-teman? Ayo, yang mau nanya silakan. Ya, untuk slide-nya udah dibagiin ya di grup kelas juga. Boleh sambil dibuka mungkin teman-teman kalau ada yang mau sambil nanya. Saya yang nanya dulu ya, kalau gitu ya, sambil nanti kalau ada pertanyaan yang lain. Ya, jadi mungkin minta tambahan penjelasan atau pengulangan ya, kalau tadi sudah disampaikan. Ya, jadi sebenarnya apa yang poin yang penting ya dari adanya perimbangan perimbangan keuangan pusat dan daerah ini gitu ya. Apa sih yang penting dari sini gitu ya, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dikaitkan dengan otonomi daerah. Gitu. Jadi adanya kan tadi di awal kan kita pembahasannya dengan otonomi daerah dulu, kemudian ada perimbangan keuangan daerah. Nah, apa sih pentingnya kalau concern kita dalam mata kuliah ini kan di perimbangan keuangan ya, perimbangan keuangan daerahnya. Nah, sebenarnya apa poin penting dari adanya peraturan tentang perimbangan keuangan daerah? Itu ya, silakan untuk dijelaskan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin boleh dikasih waktu dulu ya Pak untuk diskusi. Ya, silakan. Mau jawab Pak. Tadi pertanyaannya itu kurang lebih kenapa sih apa maksud dari perimbangan keuangan antara pusat dan daerah gitu ya Pak? Yang mungkin yang bisa saya tangkap itu sedikit. Jadi kalau yang saya paham itu mungkin perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah ini sebenarnya tujuannya itu untuk
pembagian keuangan yang adil, proporsional, kemudian demokratis dan transparan. Terus ada apa sih? Ada poin efisiennya juga dalam rangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahannya ini gitu, dengan dia itu mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah gitu. Jadi biar semuanya adil. Adil bukan berarti rata kan ya, karena kan setiap daerah, setiap daerah gitu dia beda potensi dan beda keperluan gitu. Dan besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi ini ditentukannya itu lewat undang-undang gitu Pak. Mungkin perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah itu kan kemudian diatur di undang-undang, ya tujuannya balik lagi untuk gimana caranya setiap daerah itu dia bisa mengoptimalkan daerahnya masing. Tapi ke-mute, Pi. Mati, suaranya hilang. Oh, ke-mute ya. Ya. Gimana? Diulang. Oh, tadi nggak ada ya, Pak? Ke-mute. Oh, maaf. Ya, mungkin yang bisa saya paham itu sedikit gitu Pak dari yang udah saya baca. Jadi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kan tujuannya untuk sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, dan transparan. Terus ada poin efisiennya juga dalam rangka pendanaan penyelenggaraan si desentralisasinya ini gitu, dengan mempertimbangkan potensi desa, kondisi, dan kebutuhan daerahnya gitu. Dan adil pun kan dia bukan berarti harus rata gitu ya Pak, tapi sambil mempertimbangkan juga karena kan setiap daerah itu memiliki kebutuhan yang berbeda dan potensi yang berbeda juga. Nah, kemudian makanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah ini diatur lewat undang-undang gitu Pak mungkin. Halo, masuk nggak? Masuk, Pi, masuk. Masuk. Ya, mungkin yang lain mau membantu. Teman di kelompoknya boleh, mungkin yang... Mau nyoba dong, Pak. Tadi pertanyaannya tentang perimbangan ya, Pak? Iya. Ya, jadi kan tadi pertanyaan dari Bapak itu apa pentingnya perimbangan pusat kalau disandingkan dengan otonomi daerah ini gitu kan ya. Sebenarnya itu udah jawabannya sih menurut saya Pak, karena dengan otonomi daerah ini berarti memang yang dicapai tujuan akhirnya atau outputnya adalah adanya perimbangan. Apalagi kita tahu memang di daerah itu dan atau kita bisa sebut pusat gitu ya, agak jomplang gitu ya dari segi keuangannya pun gitu. Makanya kenapa akhirnya kalau diadakan otonomi daerah ini diharapkan pemerintah daerah itu bisa lebih mandiri gitu kan dalam mengelola keuangannya, apalagi yang paling tahu daerahnya juga gitu kan ya pemerintah daerah gitu ya. Apalagi yang sekarang lagi happening banget isu tentang yang kemarin itu tentang tambang emas di Sangihe itu tambang emas itu itu jadi topik yang cukup hangat sih. Itu sih mungkin dari saya Pak. Tambang emas. Tambangnya kenapa? Iya, jadi ada itu Pak, yang Wagub di daerah mana saya lupa. Ada jadi sebenarnya ini jadi misteri gitu tentang bagaimana Wagub meninggal ketika di pesawat di atas pesawat gitu Pak, karena ada indikasi kalau Wagub ini memang dia menolak untuk dibukanya tambang emas gitu karena takut nanti justru malah akan berdampak buruk pada daerahnya dan anak cucunya katanya gitu. Cuma masih jadi misteri sih sebenarnya Pak. Ya.
Oke, yang lain mungkin ada yang mau nambahkan? Aku mau nambahin sedikit tujuan dana perimbangan, Pak. Kenapa dia penting? Karena dana perimbangan itu memiliki satu tujuan penting, yang dimana tujuannya adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah, pusat, dan daerah, atau di antara keduanya secara satu sama lain. Itu aja. Memang ada kesenjangan fiskal itu, memang ada kesenjangan fiskal gitu antara pusat dan daerah. Di mana kesenjangannya? Kesenjangan. Yang lain kalau ada yang masih mau membantu memberikan penjelasan tambahan ya silakan ya. Pak, ini saya nemu sedikit poin dari websitenya pajak. Mungkin ini bisa apa ya, kasih jawaban mungkin tujuan UU nomor 25 tahun 99 ini dibuat gitu. Katanya di sini ditulis bahwa menimbang untuk UU nomor 25 tahun 1999 ini, poin yang paling pertama itu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata dan berdasarkan Pancasila seperti poin yang sebelumnya. Kemudian yang kedua itu dia bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah ini dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahannya, kemudian pelayanan masyarakatnya dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin itu kali, Pak. Kemudian penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi seperti poin-poin yang sebelumnya sudah disampaikan sih ya Pak. Tujuan dari UU nomor 25-nya ini juga. Ya, oke ya. Nah, jadi ya jadi memang secara umum gitu ya, memang kan ini otonomi daerah ya. Kalau sebelumnya otonomi daerah itu kan berarti semua keuangan itu kan terpusat di pemerintah pusat gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya otonomi daerah ya, tahun berapa itu mulai diberlakukan otonomi daerah. Nah, sehingga ada kewenangan daerah untuk mengatur dirinya sendiri gitu ya. Nah, sementara beberapa sumber keuangan ya ini kan masih dipegang oleh pusat. Ya, sumber keuangan terbesar ya, pajak ya. Pajak yang penerimaannya berapa triliun ya kalau sekarang itu ya 2.000 triliun apa ya. Nah, itu kan masih dipegang oleh ini kan sumber keuangan terbesar ya, sumber keuangan terbesar itu kan dipegang oleh pemerintah pusat gitu ya. Nah, di daerah memang ada ya pajak daerah gitu ya. Pajak daerah tapi mungkin jumlahnya tidak
Yang pertama, dia jumlahnya mungkin tidak sebesar kemampuan di pusat, gitu ya. Kemudian juga kemampuan dari setiap daerah, ya, memang sih sebenarnya jawabannya nggak jauh dari undang-undang tadi, ya, menimbang, gitu ya. Nah, itu memang bisa digali dari sana. Nah, jadi penerimaan daerah sendiri mungkin tidak seimbang juga, gitu ya. Ada daerah-daerah, gitu ya, misalnya yang mempunyai potensi PAD, ya, tadi ya, penerimaan asli daerahnya besar. Ada daerah yang potensi PAD-nya tidak terlalu besar, gitu ya. Nah, itu sehingga keuangan yang penerimaan terbesar negara yang diterima oleh pemerintah pusat, gitu ya. Nah, ini perlu untuk adanya mengatasi kesenjangan tadi, gitu ya. Mungkin ada nanti daerah yang kemampuannya kurang, ya, maka diberikan. Nah, kemudian juga di sisi lain, ya, kalau kita kaitkan misalnya dengan undang-undang atau undang-undang dasar, ya, misalnya sumber-sumber kekayaan alam, nah, gitu ya, itu kan yang ada di daerah ini kan dikuasai oleh pusat, gitu ya. Nah, padahal sumber-sumber kekayaan alam itu menjadi sumber penerimaan di negara di pusat, gitu ya. Nah, sehingga ini juga perlu adanya sharing, ya, penerimaan yang berkaitan dengan migas, misalnya pertambangan, gitu ya. Nah, itu untuk di sharing ke pemerintah pusat, juga mungkin ke sebagai bagian dari penerimaan dari pemerintah pusat, kemudian ada sharing ke daerahnya seperti apa, gitu ya. Nah, itu juga itu kira-kira beberapa pertimbangan, gitu ya, yang kenapa harus ada aturan-aturan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu ya, jadi kurang lebih itu. Jadi saya kira sih jawaban-jawaban tadi, ya, sudah cukup bagus, gitu ya. Saya hanya menambah kelengkapannya saja. Itu ya, saya kira. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke yang lain, dari yang ada pertanyaan lagi mungkin yang lainnya. Kalau keuangan itu juga tidak otonom, ya, kan ada, kalau kita bicara tentang otonomi daerah, ya, kan ada beberapa urusan-urusan pemerintah pusat yang tidak otonom. Ya, ada beberapa urusan pemerintah pusat yang tidak otonom. Ya, tadi dijelaskan nggak di awal apa yang tidak otonom, yang tidak masuk ke dalam otonomi daerah? Apa aja tadi mungkin yang kelompok yang presentasi? Tadi ada di poinnya Mbak Anissa, kalau nggak salah Mbak Anissa. Ada berapa tadi? Ada urusan keuangan, ya. Berarti urusan anggaran, keuangan, ya, termasuk penerimaan pajak, gitu ya. Kemudian urusan apa tadi, keagamaan, ya, urusan luar negeri, gitu ya. Urusan keamanan, ya, keamanan, pertahanan dan keamanan. Ya, jadi memang tidak semuanya, khususnya kalau dikaitkan dengan topik kita itu adalah di bidang keuangan, gitu ya. Karena untuk urusan keuangan itu wewenang masih ada di pemerintah pusat, ya. Jadi punya wewenang untuk mengatur keuangan, gitu ya. Makanya pajak-pajak yang ada yang boleh menjadi penerimaan daerah itu juga diatur dengan undang-undang, ya, undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Ya, artinya kan kalau terbitnya dengan undang-undang, ya, berarti itu diatur oleh pemerintah, oleh pusat. Ya, kalau nanti peraturan pelaksanaannya itu dituangkan dalam peraturan daerah, tetapi rujukannya tetap dengan undang-undang. Jadi artinya segala macam penerimaan yang sifatnya pungutan kepada rakyat, ya, itu kan harus dituangkan di dalam undang-undang, ya, sesuai dengan
Undang-Undang Dasar ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya pasal berapa? 23 ya. Itu ya, saya kira itu. Nah, kemudian tadi ini Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerahnya nomor berapa ya yang terakhir ya? Paparan di awal sama bagan-bagan yang terakhir itu kan ada beda ya. Oh iya, yang ini ya Pak. Nomor berapa Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Daerah? Tadi kalau nggak salah nomor 25 deh Pak. Tahun 99 kalau nggak salah. Di atas Mbak Nisa. Di atas. Itu udah yang terakhir belum ya? Kalau di paparan yang yang bagan-bagan itu di slide berapa ini? 17. Itu Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Oh. Itu karena dia mengalami perubahan bukannya Pak? Kan ada 3 elemen utama itu ya Pak, undang-undangnya. Kemudian ada yang berubah jadi nomor 34 tahun 2000 berapa ya tadi lupa. Ya, nomor 33 tahun 2004 ya yang harusnya yang terakhir. Oh iya baik-baik Pak, nanti kami perbaiki. Ya ini kalau ini saya share ininya ya. Nah ini kalau saya share nih ini undang-undangnya ya Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 ya tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Di sini menimbangnya ya Undang-Undang nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sudah tidak sesuai dengan perimbangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Gitu ya. Jadi yang update ini yang undang-undang ini ya, yang nomor 33 tahun 2004. Oke, Pak. Ya nanti dicek aja mungkin kalau konsideran ya saya kira itu tidak jauh berubah gitu ya, tapi mungkin nanti ada sharing-sharingnya yang mengalami perubahan gitu ya. Jadi intinya sih sama gitu ya. Ini untuk mendukung ya mungkin ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Kemudian yang sebelumnya ini ya hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber lainnya antara pemerintah pusat dan daerah ya tadi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat ya tetapi objeknya ada di daerah. Nah, sehingga itu dilakukan sharing ya, pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya. Kalau yang umum kan tadi sebentar ya ini coba saya ganti. Oh, salah. Bukan ini ya. Oh, share-nya yang ini. Saya Salah. stop share aja ya Pak ya. Oh ya, di stop dulu share screen-nya. Saya mau share.
Dari saya udah muncul ya? Belum. Sudah, Pak. Share saya muncul nggak? Muncul. Ada, Pak. Oh, ini ada ya. Tuh. Nah, ini jadi undang-undang ya. Ini yang PAD ya. Ini judulnya nih yang muncul yang mana nih? Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ya. Yang muncul sekarang? Bukan. Yang Iya, Pak. PAD bertujuan, Bapak. PAD. Ya, jadi ini kurang lebih ya isi dari undang-undang tadi ya. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang lama ya. Intinya dana perimbangan ini adalah dana yang bersumber dari APBN ya, dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ya atau otonomi daerah. Nah, kemudian secara umum ada 3 ya tadi, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan ini nanti kan ada perhitungannya ya, bagaimana mengalokasikan dana bagi hasil, alokasi umum, dan alokasi khusus. Ya. Nah, dana bagi hasil ini sumber dari pendapatan APBN dialokasikan ke daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah, yaitu bagi hasil. Jadi misalnya pajak, gitu ya. Nah, ini salah satunya bersumber dari pajak ya. Karena kan semua penerimaan pajak yang dia ada di mana di daerah kan masuknya kan ke pusat semua. Sementara orangnya ada di atau orang atau badan perusahaannya atau wajib pajaknya itu kan ada di daerah. Gitu ya. Jadi kemudian perlu dilakukan sharing ya bagi hasil. Jadi PPh 25, 29 dan 21 ya. Kemudian bagi hasil dari sumber daya alam. Nah, tadi ya, karena kan alam kan masih banyak wewenangnya ada di pemerintah pusat gitu ya. Sementara misalnya aktivitas ekonominya ada di daerah. Ya, nah ini jadi misalnya ini persentasenya ya. Ya, ini bisa dilihat sih di undang-undangnya ya. Ini hutan berapa, pertambangan ya. Kemudian dana alokasi umum, ini dana yang bersumber dari APBN, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ya, jadi ini pemerataan. Jadi kalau yang sifatnya nanti adalah pemerataan pendapatan, ya ini artinya secara nasional gitu ya. Ini nanti ada di dana alokasi umum. Gitu ya, karena pemerataan ya tentu ini kan bahasa lain dari subsidi silang gitu ya. Nah, bisa jadi nanti daerah yang mempunyai penghasilan yang besar gitu ya, sebagian itu dialokasikan untuk daerah yang memiliki penghasilan yang kurang gitu ya. Nah, ini adalah jelas dana alokasi umum adalah untuk tujuan pemerataan tadi gitu ya. Jadi memang ini beda-beda ya tujuan dan perhitungannya. Ya. Nah, kemudian keseluruhan dana alokasi umum, nah ini 26% pendapatan dalam negeri neto ditetapkan APBN. Ya, ini masalah hitung-hitungan. Kemudian dialokasikan atas dasar celah fiskal atau alokasi dasar. Ya, oke ya. Jadi ini nanti bagaimana cara perhitungannya ya. Celah fiskal, kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil di daerah. Nah, kemudian tadi dana alokasi umum, nah kemudian untuk dana alokasi khusus, sumbernya dari APBN sama, kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jadi kalau dana alokasi khusus ini ada program yang menjadi prioritas nasional, tapi dia urusannya ada di daerah. Gitu ya. Jadi beda dengan dana alokasi umum itu lebih bersifat pemerataan. Ya, sumbernya dari mana? Nah, ini tadi gitu ya. Nah, tapi kalau dana alokasi khusus, nah ini tentu
lebih kepada pertimbangan tadi ya. Oh, ini ada program, misalnya ada daerah yang menjadi prioritas nasional, misalnya apa sih, daerah miskin gitu ya, daerah yang masih miskin atau daerah perbatasan yang perlu pembangunannya dipercepat ya, misalnya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini bisa dilakukan melalui dana alokasi khusus ya, karena kalau dana alokasi umum nggak masuk ininya apa namanya, sudah ada perhitungan tertentu gitu ya. Nah, ini adalah dana alokasi khusus. Nah, ini jadi dia tadi ya, urusannya urusan daerah, tetapi dia menjadi fungsi kegiatan khusus yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Nah, kemudian ini juga ada persyaratan ya, misalnya daerah penerima DAK ini wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi dana DAK dan dianggarkan di dalam APBN. Ya, ini lain-lain pendapatan, hibah dan sebagainya. Itu ya, jadi saya kira itu yang utama ya, pemahaman kita tentang adanya perimbangan daerah ini, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah gitu ya. Jadi memang karena adanya otonomi gitu ya. Jadi otonomi, tetapi otonomi ini karena masih sumber-sumber keuangan terbesar gitu kan masih diurus oleh pemerintah pusat gitu ya, sehingga supaya ada pemerataan gitu ya, pemerataan juga kalau ada daerah-daerah supaya pembangunannya itu nanti bisa merata ya, berimbang ya, karena kita bagaimanapun juga kita tahu bahwa ada daerah-daerah yang misalnya daerah provinsi ini atau daerah ini kaya dengan minyak gitu kan ya. Nah sehingga itu perlu diatur. Jadi bukan nanti ada daerah yang misalnya ini kota kecil, ini kota besar gitu ya. Penerimaannya tentu akan berbeda. Nah, semangat dari otonomi daerah adalah agar fokus ya, sebagaimana kemarin kita bahas tentang desa ya, misalnya supaya ketika rentang manajemennya itu lebih kecil gitu ya, itu bisa fokus kepada kebutuhan-kebutuhan yang faktual gitu ya. Nah, ini saya kira ini, tetapi ada kendala, yaitu kendala masalah yang berkaitan dengan penerimaan ya, karena bagaimanapun juga ketika suatu otonomi ya, kemarin suatu otonomi itu yang paling utama itu adalah adanya sumber keuangan. Kalau nggak ada sumber keuangan tentu tidak akan bisa mengelola pemerintahan. Ya, saya kira itu. Apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke ya, kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, nanti mungkin tadi aja ya yang undang-undang perimbangannya ya mungkin dikoreksi, nanti boleh dikirim ulang ke saya untuk slide-nya ya. Nanti yang dari saya dikirim. Baik, Pak. Itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kita tentang otonomi dan keuangan daerah. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Applause untuk kelompok 8 ya. Iya Pak, 8. Betul Pak. Baik ya, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.